Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasim selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati seluruh teman-teman PBIN semester 6 yang saya hormati juga. Pada presentasi kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis Problematika Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Kesalahan Bahasa dalam Tataran Semantik pada postingan akun Instagram Dagelan dan mimcomic.id. Perkenalkan, nama saya Adenur Hakim sebagai moderator, dan seterusnya para pemateri ada Mbak Cindy Sifaur Rahmah, ada Mbak Firda Aulia Rahmah, dan Mbak Arianti. Baik, pada materi pertama mengenai abstrak akan saya sampaikan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan bahasa dalam tataran semantik pada postingan akun Instagram Dagelan dan mimcomic.id. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data. Untuk mencapai tujuan, data tersebut dapat dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk menganalisis kesalahan berbahasa dalam tataran semantik pada postingan akun Instagram Dagelan dan mimcomic.id. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kesalahan berbahasa dalam tataran semantik, yaitu kesalahan makna kata, ejaan kata, struktur kalimat, dan tanda baca. Kesimpulannya yaitu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahasa pada postingan kedua akun tersebut agar informasi yang dapat disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh para pembacanya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Kepada Mbak Cindy, Mbak Firda, dan Mbak Arianti saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa suatu sistem lambang bunyi yang tersusun secara sistematis dan sempurna. Himawan 2020 menyebutkan bahwa bahasa yang baik menurutnya memiliki ragam bahasa yang tepat dan cocok dengan golongan penutur atau pemakai bahasa. Bahasa juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang berupa ucapan, tulisan, atau simbol-simbol yang didasarkan pada suatu sistem. Sebagai alat komunikasi, bahasa berperan dalam menyampaikan pesan, gagasan, informasi, dan dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya melalui media massa. Media massa itu banyak ya teman-teman, seperti koran, terus media sosial, dan media sosial juga tentunya banyak ya teman-teman, seperti yang teman-teman sering gunakan seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, sekarang ada TikTok. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Instagram sendiri menjadi salah satu platform media sosial yang digemari banyak orang. Nah, penamaan Instagram sendiri berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasinya, yaitu dari kata insta, berasal dari kata instant, layarnya kamera Polaroid yang disebut foto instan. Belakangan, kata gram berasal dari kata telegram yang bekerja dengan cara mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat. Jadi Instagram merupakan wadah di mana orang-orang dapat berbagi informasi, dapat dipergunakan dengan cara
COVID serta dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Kemudian yang terakhir menurut Abidin 2019 menyatakan bahwa semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dari makna bahasa atau kata-kata yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi linguistik. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator, saya lanjutkan untuk menjelaskan bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pengolahan kualitatif. Suwardi dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa data kualitatif adalah positivistis atau naturalistis dalam melakukan penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata dan tindakan manusia tanpa upaya untuk menguantitatifkan data kualitatif yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat atau kata-kata yang terdapat dalam postingan akun Instagram resmi dagelan dan meme komik aib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pilah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mencatat kesalahan semantik pada postingan akun Instagram resmi dagelan dan meme komik aib untuk memudahkan penelitian. Data yang diambil didasarkan pada kriteria kesalahan pada bidang semantik. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Di sini saya akan melanjutkan bahas materi hasil dari penelitian. Yang pertama ada gejala hiperkorek. Di sini data yang pertama ada gejala hiperkorek terjadi ketika seseorang berusaha terlalu keras untuk memperbaiki bahasa yang sebenarnya sudah benar, sehingga justru membuat kesalahan mengubah setiap menjadi tiap. Adalah contoh kesalahan karena setiap sudah benar namun disalahkan dengan kata tiap. Data yang kedua, hal ini terjadi ketika penutur mencoba untuk terlalu benar dalam penggunaan bahasa, tetapi malah justru membuat kalimat menjadi tidak standar atau tidak tepat. Dari contohnya, dalam kutipan tersebut adalah penggunaan di rumah yang seharusnya itu di rumah terpisah. Di sini ada contoh gambar lauk makanan di rumah lu seminggu ke depan. Baik, selanjutnya ada gejala pleonasme. Yang pertama, orang yang sedih karena duduk di tempat yang tidak bisa melihat pemandangan, yang berarti orang sedih karena orang itu tidak bisa duduk di tempat yang dimana dia itu tidak bisa melihat pemandangan. Dan orang yang kedua, orang yang senang karena duduk di tempat yang bisa melihat pemandangan. Ini juga berarti orang-orang yang senang karena orang tersebut duduk di tempat di mana dia bisa melihat sebuah pemandangan. Data yang kedua, dalam kutipan tersebut frasa jalan sendiri, makan sendiri, tidur pun sendiri mengandung pleonasme karena kata sendiri sudah tersirat dalam arti kata-kata tersebut secara gramatikal. Penggunaan kata sendiri dalam setiap frasa tidak diperlukan untuk menyampaikan makna disebut secara efektif. Sebagai contoh, cukup mengatakan dulu, jalan, makan, tidur pun sendiri. Cukup sudah untuk mengkomunikasikan bahwa makna dalam yang sama tanpa harus ada pengulangan yang tidak perlu. Data yang ketiga, ini adalah penggunaan kata atau frasa yang mengandung informasi yang tidak perlu atau redundan. Misalnya, dalam kutipan tersebut sering menongkrong dapat dianggap pleonasme karena kata sering sendiri malah menyiratkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara berulang atau sering. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi. Data yang pertama, dalam postingan di atas penggunaan kehilangan atau kerusakan kendaraan bisa disederhanakan menjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Dalam bahkan tetapi sehingga lagi menjadi kehilangan kendaraan atau kerusakan kendaraan. Pilihan kata yang lebih sederhana yang langsung dapat meningkatkan kejelasan dan kemudahan pemahaman kalimat sehingga menyadari kesan berlebihan atau redundansi seperti yang terjadi pada kutipan awal. Oleh karena itu, kalimat yang disarankan seperti kehilangan atau kerusakan kendaraan resiko pemilik sudah lebih baik dalam hal kesederhanaan dan kejelasan makna. Data yang kedua, ini
berkaitan dengan pemilihan kata yang tidak tepat atau tidak sesuai konteks. Jika seseorang secara tidak sengaja menggunakan kata lagi enjoy sebagai pengganti lagi error, ini juga bisa dianggap sebagai masalah dalam pemilihan kata ataupun diksi. Data yang ketiga, dalam postingan tersebut kata-kata seperti pala digunakan secara berulang-ulang untuk menyampaikan ide yang sebenarnya dapat disampaikan dalam kata yang lebih bervariasi. Misalnya, penggunaan kata dipala 2 kali berturut-turut untuk pemerintah dan Kang Fakir mungkin tidak diperlukan karena kata-kata seperti dikenakan atau dipungut itu digunakan untuk penggantian kata dipala. Data yang keempat, ada penggunaan kata cafe untuk menunjukkan pada tempat nongkrong dapat dianggap ambigu atau kurang tepat, tergantung pada konteksnya. Jika kauf di sini menunjuk pada tempat yang sederhana berbeda dari kata harfiah. Pada maka ini dianggap sebagai masalah dalam pemilihan kata atau diksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan data yang keempat. Yang pertama ada ambiguitas. Data yang pertama yaitu komik di atas mengandung ambiguitas semantik yang akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah oknum adalah orang yang dilakukan perbuatan tercela atau menyimpang dalam norma dan nilai yang berlaku, dan yang kedua ada oknum adalah bagian kecil dalam suatu kelompok. Nah, di sini ada salah satu data pada dialog di atas. Orang pertama menggunakan kata oknum dengan makna yang merujuk pada orang-orang yang melakukan perbuatan tercela. Namun orang kedua menggunakan kata oknum untuk merujuk pada bagian kecil dari suatu kelompok. Ambiguitas semantik ini dapat menyebabkan miskomunikasi orang pertama dan orang kedua. Orang pertama mungkin berpikir bahwa orang yang kedua itu mengakal bahwa ada oknum yang dilakukan perbuatan tercela, sedangkan orang yang kedua mungkin berpikir bahwa orang yang pertama hanya ingin mengatakan bahwa oknum itu tidak mewakili seluruh kelompok. Data yang kedua ada gambar di atas merujuk sindiran terhadap perilaku manusia yang sering kali bertindak impulsif dan sebagai peringatan untuk waspada terhadap lingkungan sekitar. Data selanjutnya, yang pertanyaan salah satu alasan kenapa UFO jarang melintas di daerah Indonesia adalah takut kena pajak masuk bea cukai, termasuk di dalam kesalahan semantik berupa ambiguitas. Ambiguitas terjadi karena kalimat tersebut bisa dimengerti sebagai UFO yang sebenarnya takut akan pajak masuk bea cukai, yang jelas-jelas tidak termasuk akal karena UFO adalah entitas yang secara definisi tidak terkait dengan perbajakan manusia. Kalimat ini juga bisa dimengerti secara harfiah, yaitu UFO sebagai pesawat luar angkasa yang takut akan pajak, atau secara figuratif masyarakat atau pemerintah takut mengakuinya bahwa karena kompetensi terkena pajak. Namun kedua makna ini tidak relevan dan konteks yang benar-benar logis. Data selanjutnya, pada kutipan tersebut sebenarnya terdapat beberapa kesalahan semantik, terutama dalam penggunaan frasa lagi diginiin, frasa lagi diginiin tidak jelas dan kebingungannya karena kata diginiin tidak memiliki makna yang spesifik atau umumnya yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Ini menyambungkan bahwa maksud sebenarnya dari kalimat jika maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa sesuatu sedang dalam proses atau perbaikan, makna seharusnya digunakan frasa atau kata yang lebih tepat seperti sedang diperbaiki atau sedang diproses. Baik, di sini ada data terakhir yaitu pertanyaan salah satu alasan kenapa UFO jarang melintas di daerah Indonesia. Karena adalah takut kena pajak masuk bea cukai, termasuk di dalam kesalahan semantik berupa ambiguitas. Ambiguitas terjadi karena kalimat tersebut
jelas tidak masuk akal karena UFO adalah entitas yang secara definisi tidak terkait dengan perbajakan manusia. Kalimat ini bisa dimengerti secara harfiah, yaitu UFO sebagai pesawat luar angkasa yang takut akan kena pajak, atau secara figurasi masyarakat dan pemerintah takut mengakuinya karena berpotensi terkena pajak. Namun kedua makna ini tidak relevan dan konteks yang benar-benar logis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk menjelaskan pada bagian pembahasan. Untuk kesalahan yang pertama ada gejala hiperkorek. Untuk data 1, mengubah kata setiap menjadi kata tiap adalah contoh kesalahan karena kata setiap itu sudah benar. Untuk data yang kedua, kata di rumah yang dinya itu digabungkan, seharusnya itu di rumah, dinya dipisah. Itu menunjukkan upaya yang berlebihan dalam memperbaiki bahasa yang menghasilkan kesalahan. Untuk kesalahan yang kedua itu ada gejala pleonasme. Nah, untuk data pertama, penggunaan frasa duduk di tempat yang nggak bisa melihat pemandangan itu mengandung pengulangan yang tidak perlu. Lalu untuk data yang kedua, itu ada frasa di jalan sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Itu bisa disederhanakan karena penggunaan kata sendiri sudah tersirat dalam arti kata-kata sebelumnya. Lalu untuk data yang ketiga, itu ada kata sering. Ya, sudah menunjukkan aktivitas berulang sehingga penggunaannya itu berlebihan. Yang ketiga, itu ada kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi. Untuk data yang pertama, frasa kehilangan atau kerusakan kendaraan itu bisa disederhanakan menjadi kehilangan kendaraan atau kerusakan kendaraan untuk kejelasan, seperti itu. Lalu untuk data yang kedua itu ada penggunaan lagi eyoy, itu seharusnya lagi error. Ya. Lalu untuk data yang ketiga itu ada pengulangan kata dipalak. Ini bisa diganti dengan sinonim seperti dikenakan atau dipungut. Lalu untuk data yang keempat itu ada kata cafe untuk merujuk pada tempat nongkrong bisa dianggap ambigu atau tidak tepat, seperti itu. Lalu kesalahan yang terakhir ada kesalahan ambiguitas. Untuk data pertama itu ada kata oknum, itu seharusnya digunakan dengan dua makna yang berbeda menyebabkan miskomunikasi, seperti itu. Lalu untuk data yang kedua itu gambar menunjukkan sindiran yang bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Lalu untuk data yang ketiga, pernyataan tentang UFO dan pajak bea cukai dapat dimaknai secara harfiah atau figuratif, tetapi keduanya tidak logis. Lalu yang keempat, ada frasa lagi diinginin. Ya, itu tidak jelas dan membingungkan. Sebaiknya diganti dengan sedang diperbaiki. Lalu untuk data yang terakhir, data yang kelima, ada kalimat semua akan terasa asing kalau kebanyakan garam. Ini bisa diinterpretasikan dengan cara berbeda tergantung konteks. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan hasil analisis problematika bahasa, dan terima kasih juga atas atensinya para audiens atau PBN semester 6. Di ujung acara ini saya akan menyimpulkan materi hasil analisis kali ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kesalahan bahasa semantik pada unggahan akun Instagram dagelan dan memkomik.co.id cukup memperhatinkan. Hal ini dapat berakibat pada miskomunikasi, kebingungan, dan kesalahan interpretasi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar, khususnya dalam media sosial. Terima kasih. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.